Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM JDMS JPOD, beserta rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kami adalah tim Semut Merah dari kelas pengantar bisnis MJ202. Kami akan mempresentasikan rencana peluang bisnis kami yang kami namai Minyo. Selamatkan keuanganmu, selamatkan bumimu. Anggota kelompok Semut Merah yang pertama adalah Jilan Rona Anissa dengan NIM 250201020751. Yang kedua adalah Cai Sarita Bunga Permatahati dengan NIM 250201020064. Dan yang terakhir saya sendiri, Rosita Nurhayati dengan NIM 250201020788. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan digital tercepat di dunia. Ada 221 juta pengguna internet atau hampir 80% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan 2/3-nya merupakan Gen Z dan milenial, generasi yang lahir dengan ponsel di tangan dan tumbuh bersama aplikasi. Namun ada yang menarik. Di balik angka inklusi keuangan yang sudah mencapai 75%, literasi keuangan masih tertinggal dengan angka 65%. Artinya, banyak yang sudah punya akses ke layanan keuangan digital, namun belum tahu cara mengelola keuangan dengan baik. Di sisi lain, generasi milenial dan Gen Z ini sangat tertarik dengan isu lingkungan. 78% tertarik dengan gerakan zero waste. Namun, yang benar-benar menerapkannya hanya 55%. Ada jarak besar antara niat dan tindakan, dan inilah yang kita kenal dengan intention behavior gap. Isu lingkungan ini bukan sekedar gaya hidup. Dari sisi ekologis, rumah tangga merupakan penyerap energi terbesar kedua di Indonesia, menyerap 1,65 terajoule di tahun 2025, hampir 21% dari total konsumsi akhir energi di Indonesia. Pola konsumsi sehari-hari kita mempunyai dampak ekologis yang nyata di kehidupan. Disinilah AI hadir sebagai jembatan, menghubungkan keputusan finansial dengan dampak ekologis secara real time. Dan itulah yang ingin Minyo lakukan. Selanjutnya, mari kita simak deskripsi ide bisnis Minyo yang akan dipaparkan oleh Kak Bunga. Baik, saya Cai Sarita Bunga Permatahati. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai deskripsi ide bisnis. Minyo adalah sebuah ekosistem digital yang berbasis AI yang berfungsi sebagai asisten keuangan dan dapat menjadi kunci keharmonisan rumah tangga dan penunjang gaya hidup hijau. Adapun nilai keunikan kami itu terletak pada 3 pilar utama. Yang pertama, kunci transparansi, karena adanya pencatatan multi-channel yang instan dan berbasis AI, serta terintegrasi dengan sistem sinkronisasi pasangan secara real-time, sehingga menjadi satu sumber data absolut yang diharapkan dapat berdampak baik untuk keharmonisan suatu pasangan. Kemudian yang kedua, adanya value unik. Dengan berbasis AI, aplikasi ini dapat melakukan pelacakan dampak lingkungan dari pola konsumsi harian. Dan pengguna dapat melakukan pengumpulan skor ramah lingkungan atau eco-score dari belanja yang ramah lingkungan, sehingga dapat digunakan untuk membuka berbagai fitur manajerial yang premium secara gratis. Kemudian yang ketiga, AI Advisory, di mana mentransformasi catatan manual yang rawan galap ke cloud yang terenskripsi. Kemudian sistem AI akan proaktif memberikan notifikasi nasihat taktis berbasis data aktual untuk membantu optimalisasi alokasi tabungan serta investasi masa depan. Selanjutnya, tampilan aplikasi Minyo di web https://minyo.walid.id. Baik, selanjutnya adalah analisis target pasar. Kami memilih Gen Z dan milenial yang menjadi mayoritas pengguna internet atau sekitar 65% dari total populasi, karena mereka yang pertama adalah tech adaptive atau mudah beradaptasi dengan teknologi. Yang kedua, mereka ini eco-conscious, mereka peduli lingkungan sekaligus peduli finansial mereka sendiri. Dan yang ketiga, flow keuangan yang masih unstructured atau tidak terstruktur. Dari segmen pelanggan ini kami menemukan kebutuhan pasar dan mengubahnya menjadi peluang strategis. Yang pertama terkait adanya financial literacy gap yang dibuktikan oleh survei OJK bersama BPS. Dan kami akhirnya mentransformasikan itu menjadi pemberian edukasi dan insight yang dipersonalisasi untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan dalam aplikasi Minyo. Lalu masih terdapat kesenjangan perilaku dari konsumen itu sendiri. Jadi Gen Z dan milenial ini sadar, 80%-nya sadar akan kondisi lingkungan, tetapi belum memberikan aksi nyata. Jadi kami di sini menggunakan integrasi eco fintech, menggabungkan financial budgeting dengan dampak lingkungan,
dengan memberikan feedback yang presisi untuk mengubah niat menjadi perilaku yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, masih terdapat blind spot visibility karena pengelolaan keuangan keluarga yang masih terpisah, belum sistematis, dan tidak transparan yang menimbulkan kebocoran. Lalu kami memberikan intervensi AI dalam Minyo itu sendiri untuk memberikan rekomendasi, notifikasi, dan transparansi yang kolaboratif antar anggota keluarga. Jadi di sini posisi Minyo adalah sebagai solusi inovatif dalam mentransformasi pencatatan keuangan yang pasif menjadi ekosistem yang aktif dan mendorong kesejahteraan finansial yang sejalan dengan gaya hidup berkelanjutan melalui integrasi AI dan data. Baik, selanjutnya terkait dengan analisis kompetitor dan keunggulannya. Di sini ada beberapa kompetitornya yang kami bagi. Di sini ada kompetitor global dan juga kompetitor lokal. Di mana kompetitor global di sini ada Spendi dan Wallet. Kemudian untuk kompetitor lokal ada Seribu, Vinku, Finansialku gitu. Dengan kita bandingkan dengan produk kami yakni Minyo. Nah, untuk fokus kolaborasinya dari kompetitor global itu memiliki fitur share wallet untuk pengelolaan anggaran bersama. Kemudian dari kompetitor lokal itu lebih berfokus pada individu dan otomasi sinkronisasi bank. Kemudian untuk Minyo ini intimasi keluarga dengan fokus lebih mendalam pada transparansi anggaran antara pasangan. Kemudian untuk visualisasi data, di mana kompetitor global ini unggul dengan grafik lingkaran atau pie chart dan antarmuka yang sangat mencolok. Kemudian untuk kompetitor lokal ini menyediakan laporan detail dan rencana keuangan otomatis per kategori. Sedangkan Minyo ini lebih ke wawasan sederhana karena visualisasi kami memang dirancang agar sederhana namun fungsional sehingga diharapkan dapat mudah dipahami oleh semua kalangan. Kemudian kelebihan utamanya untuk kompetitor global ini sinkronisasi lintas perangkat dan dukungan mata uang global. Kemudian untuk kompetitor lokal, di sini auto linking dengan rekening bank, e-wallet, dan e-commerce lokal di Indonesia. Kemudian Minyo sendiri ini personalisasi lokal, keunggulan utamanya, yakni kategori anggaran kaitannya dengan Sustainable Spending Insight. Selanjutnya untuk strategi pemasaran platform Minyo, di sini mengakselerasi pertumbuhan pengguna melalui pendekatan literasi keuangan dan loyalitas komunitas. Yang pertama, pemasaran konten dan literasi finansial. Kami akan melakukan pemasaran dengan cara mengedukasi target pasar mengenai solusi masalah finansial, pengelolaan dan darurat, serta pentingnya transparansi keuangan antar pasangan. Kemudian yang kedua, kolaborasi influencer dan brand touch, di mana kami akan bekerja sama dengan influencer keuangan untuk menyajikan ulasan praktis mengenai kemudahan personalisasi data dan kolaborasi real-time Minyo. Kemudian yang ketiga, kami akan melakukan strategi pemasaran melalui iklan media sosial yang tertarget, di mana penargetan iklan yang presisi berdasarkan ketertarikan audiens pada manajemen aset dan aplikasi efisiensi rumah tangga. Baik, kami juga sudah melakukan analisis Minyo ini dengan metode bisnis model Canvas, di mana key partners, kami berpartner dengan penyedia layanan cloud, kemudian influencer dan content creator tentunya, dan juga komunitas literasi keuangan. Kemudian untuk key activities, melakukan pengembangan produk dengan inovasi berkelanjutan pada fitur aplikasi dan desain tampilan aplikasi, lalu melakukan pemeliharaan server secara berkala, kemudian melakukan marketing dan branding. Lalu untuk key resource, yakni aset intelektual, algoritma pengelolaan data dan kode sumber aplikasi Minyo.id, kemudian adanya data infrastruktur, server dan sistem keamanan data, kemudian yang ketiga adanya tim pengembang dan analis. Kemudian untuk value proposition, di mana kami ada transparansi kolaboratif berupa sinkronisasi data real time untuk akun pengguna keluarga. Kemudian untuk yang kedua, personalisasi data, mengakomodasi kategori pengeluaran berkaitan dengan penerapan pengeluaran ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, efisiensi melalui AI, penggunaan AI yang memudahkan proses input data dengan cepat. Kemudian yang keempat, gamifikasi, memberikan sensasi tertantang pada pengguna dan meningkatkan konsistensi. Kemudian customer relationship, di mana ada self-service platform, memberikan kebebasan penuh bagi pengguna untuk mengelola anggaran secara mandiri, rewarding dengan eco-score sebagai motivasi pengguna dalam menjaga komitmen. Kemudian yang ketiga, customer support, yakni layanan bantuan untuk kendala teknis. Lalu ada channel di mana kami melalui web resmi, yakni https://minyo.id, kemudian sosial media konten di mana edukasi literasi keuangan melalui Instagram dan TikTok, lalu influencer keuangan, kolaborasi dengan pakar finansial akademis untuk membangun kepercayaan merek atau brand trust. Lalu untuk customer segment, di mana yang pertama pasangan muda dan keluarga tentunya membutuhkan alat untuk kolaborasi dalam rangka transparansi finansial. Lalu yang kedua profesional muda
Gen Z dan millennials sebagai sasaran kami, yakni individu yang melek digital. Lalu untuk yang ketiga, pegiat literasi keuangan, di mana ada punya kelompok yang fokus pada financial wellness dan analisis data pengeluaran jangka panjang. Lalu cost structure-nya di mana yang pertama, biaya pengembangan, R&D, gaji tim pengembang dan desainer produk. Kemudian yang kedua, biaya operasional dan server sebagai pengeluaran rutin. Kemudian yang ketiga, biaya pemasaran, di mana pengeluaran untuk iklan berbayar dan konten edukasi. Lalu yang terakhir, revenue streams, di mana yang pertama, model freemium, layanan dasar gratis dengan opsi fitur premium seperti penggunaan AI tanpa batasan, ekspor data, detail, atau laporan khusus. Yang kedua, sponsorship, iklan yang muncul untuk fitur free untuk layanan dasar. Kemudian yang ketiga, affiliate partnership, di mana peluang kerjasama dengan produk finansial. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah rencana operasional dari Minyo itu sendiri. Jadi, core dari Minyo adalah platform multi-channel dengan catatan berbasis AI dan sinkronisasi akun bersama untuk keluarga. Dengan key fitur, integrasi AI dengan sustainable spending type. Nah, pilar yang pertama adalah pengembangan. Jadi, aktivitasnya adalah pembuatan aplikasi atau MVP, minimum viable product, integrasi AI, dan enkripsi data. Dengan outputnya adalah aplikasi siap dirilis dalam mode default. Yang kedua adalah infrastruktur, dengan aktivitas pembelian server cloud dan domain resmi minyo.id untuk keamanan data secara kronologis. Dengan outputnya adalah platformnya dapat digunakan dengan stabil dan dapat diakses via mobile dan desktop. Yang ketiga adalah manajemen konten dengan aktivitas produksi edukasi literasi keuangan, kampanye selamatkan keuanganmu, selamatkan dunia,mu, dengan output peningkatan kesadaran merek atau brand awareness. Dan terakhir adalah administrasi, yaitu operasional harian, layanan pengguna, dan pemantauan sistem gamifikasi EcoScore dengan output layanan pengguna yang responsif. Selanjutnya adalah rencana keuangan. Di sini alokasi anggaran kita ada di 25 juta dengan total fixed cost sebesar 13 juta atau 52% dari total anggaran yang berfokus pada legalitas dan fondasi teknik platform. 10 juta untuk pembuatan aplikasi, lalu 2.500.000 untuk server dan hosting, dan 500.000 untuk pembelian domain.id. Lalu biaya variabelnya di sini ada 12 juta atau sebesar 48% yang berfokus pada penggajian bulan pertama untuk gaji admin dan konten kreator sebesar masing-masing 3.600.000, lalu biaya promosi sebesar 3 juta dan maintenance sebesar 1.800.000 dengan harapan di bulan selanjutnya dapat di cover atau dengan sistem admin dan konten kreator berbasis freelance. Jadi tidak selalu ada pekerjaannya, dihitung per jam pekerjaan yang dilakukan. Lanjut, di sini adalah strategi tiered pricing untuk mencapai BEP. Jadi kita memaksimalkan customer lifetime value dengan segmentasi harga layanan dengan trial 15.000 di bulan pertama, lalu 45.000, lalu 105.000 untuk quarterly 3 bulanan, dan 120.000 semi-annual atau 6 bulanan. Jadi di sini adalah lintasan proyeksi menuju profitabilitas kami. Di bulan keempat itu pendapatannya sudah mencapai 24.975.000 secara akumulatif, yang mana ini berarti hampir BEP. Dan selanjutnya akan melejit di bulan kelima, yaitu sebesar 49.275.000 dengan 900 pengguna berbayar dan 18.000 total aktif konsumen. Bagian selanjutnya adalah strategi sustainability. Minyo menyelaraskan arah keberlanjutannya dengan 2 Sustainable Development Goals yang paling relevan, yaitu SDG 12, Responsible Consumption and Production, dan SDG 13, yaitu Climate Action. Melalui klasifikasi transaksi ramah lingkungan, Sustainable Spending Insight, dan EcoScore, Minyo berkontribusi pada 2 tujuan tersebut melalui level individu dan keluarga. Klasifikasi transaksi ramah lingkungan mengklasifikasikan setiap transaksi menjadi ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Klasifikasi tersebut langsung muncul di setiap entry tanpa perlu membuka laporan terpisah. Contohnya, transaksi belanja sayur di pasar dilabeli ramah lingkungan, sedangkan belanja fast fashion dilabeli tidak ramah lingkungan. Strategi Sustainable Spending Insight membuat laporan transaksi secara periodik menggunakan AI. Hasilnya, insight terasa lebih personal dan tidak monoton. Spending Insight mengubah data pasif menjadi umpan balik yang mendorong tindakan nyata.
Contoh spending insight, minggu ini 64% pengeluaranmu ramah lingkungan, naik dari 50% minggu lalu. Pada strategi EcoScore, sebagai mekanisme perubahan perilaku, EcoScore adalah proporsi pengeluaran ramah lingkungan terhadap total pengeluaran. Jadi, pengguna yang melakukan lebih banyak pengeluaran ramah lingkungan dibanding pengeluaran tidak ramah lingkungan akan memperoleh EcoScore. EcoScore ini dapat digunakan untuk membuka fitur premium di Minio. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu 10 Types of Innovation. 10 Types of Innovation ini adalah kerangka yang dikembangkan oleh Dublin dan dipublikasikan dalam buku 10 Types of Innovation, Discipline of Building Breakthrough. Kerangka ini mengkategorikan inovasi dalam 10 tipe yang dikelompokkan dalam 3 klaster: configuration, offering, dan experience. Cluster configuration berkaitan dengan bagaimana bisnis dikonfigurasi secara internal. Terdiri dari 4 tipe inovasi, yaitu profit model, network, structure, dan proses. Pada Minio, profit model diterapkan melalui 2 jalur akses fitur premium, yaitu berlangganan berbayar atau mengumpulkan EcoScore. Pengguna memiliki 2 opsi untuk memperoleh fitur premium. Pada tipe network, Minio membangun keterlibatan dalam ekosistem literasi keuangan yang sudah memiliki komunitas aktif di Indonesia. Kemudian pada tipe structure, Minio menjadikan AI sebagai backbone layanan yang menjalankan sistem klasifikasi, laporan, dan saran personal. Pada tipe proses, Minio menerapkan pencatatan low friction dengan klasifikasi otomatis oleh AI. Cluster inovasi yang selanjutnya yaitu offering. Offering adalah tentang apa yang ditawarkan kepada pengguna. Terdiri dari 2 jenis inovasi, yaitu product performance dan product system. Pada Minio, product performance diterapkan melalui narasi AI yang terkalibrasi per pengguna. Kemudian pada product system, Minio memiliki lapisan fitur yang saling terhubung: pencatatan, klasifikasi transaksi, laporan periodik, shared wallet, dan fitur premium. Cluster inovasi selanjutnya yaitu experience. Experience ini tentang bagaimana pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Terdiri dari 4 tipe inovasi, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Pada Minio, inovasi service diterapkan melalui notifikasi yang sesuai kondisi aktual pengguna. Pengguna yang belum melakukan pencatatan mendapat notifikasi strict. Pengguna yang melakukan pengeluaran anomali mendapat peringatan pengeluaran anomali, dan secara periodik pengguna memperoleh insight periodik. Pada tipe channel, distribusi Minio bertumpu pada kepercayaan yang dibangun dari pengalaman pengguna yang sudah ada. Pengguna Minio merekomendasikan Minio kepada orang terdekatnya. Pada inovasi brand, Minio menempatkan diri sebagai aplikasi pencatatan keuangan cerdas yang mampu menunjukkan dampak lingkungan dari setiap pilihan transaksi yang dilakukan pengguna. Pada tipe customer engagement, EcoScore memberikan umpan balik langsung yang terukur atas setiap keputusan konsumsi yang dilakukan oleh pengguna. Sebagai penutup, Minio hadir bukan sekadar untuk menjadi aplikasi pencatat keuangan baru di tengah ribuan aplikasi yang sudah ada. Minio menjawab kegelisahan generasi muda Indonesia yang ingin mandiri secara finansial tanpa meninggalkan nilai-nilai keberlanjutan. Dengan AI yang personal, manajemen keuangan keluarga yang transparan, dan EcoScore yang mengaitkan setiap keputusan finansial dengan dampak lingkungan, Minio memiliki posisi yang unik di pasar fintech nasional. Minio bukan hanya sebuah ide idealis, melainkan sebuah entitas bisnis yang memiliki potensi profitable tinggi dan berkelanjutan jangka panjang. Besar harapan kami agar proposal ini dapat menjadi langkah awal kolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang sehat bagi masyarakat. Kami siap membawa Minio dari konsep menjadi solusi nyata yang memberdayakan individu, mempererat keluarga, dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Minio, selamatkan keuanganmu, selamatkan bumimu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dalam penyampaian kami terdapat kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.